Lalu pada tanggal 31 Maret 2010, 9 hari setelah dia menghilang, Paulette diketemukan sudah tidak bernyawa. Hai guys, welcome back to my channel. Namaku Aisyah Alexandria dan terima kasih sudah klik video ini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat ya. Kali ini aku mau membahas tentang suatu kasus yang sempat membuat gempar warga Meksiko. Nah, kasus ini sebenarnya bikin aku kesel gitu ya. Pokoknya kayak kesel terus greget gitu sama pelakunya. Kok bisa ya ada orang setega ini? By the way, kalau mau denger lanjutannya, langsung aja ya dengerin ceritaku. Paulette Guevara adalah seorang anak kecil yang berusia 4 tahun dan lahir pada tanggal 20 Juli 2005 di Meksiko. Ayahnya bernama Mauricio Guevara, seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak koneksi. Ibunya bernama Lizzie Farah, seorang pengacara, dan mereka ini mempunyai dua anak. Yang pertama bernama Lizzie yang berusia 7 tahun, dan yang kedua yaitu anak bungsunya bernama Paulette yang berusia 4 tahun. Paulette terlahir prematur. Ketika kandungan ibunya ini berusia 26 minggu, dia lahir. Dan untungnya dia masih bisa hidup. Walaupun begitu, dia mengalami kelainan fisik, seperti dia tidak bisa berjalan atau berdiri tanpa bantuan orang lain. Dan dia juga mengalami kesusahan untuk bicara. Jadi dia cuma bisa bicara kayak kata-kata seperti papa, mama, dan makan. Meskipun seperti itu, Paulette ini anaknya ceria, jarang marah, jarang nangis, jarang ngeluh. Terus dia juga lucu, imut, terus dia udah baik banget kayak malaikat. Paulette ini lahir di keluarga yang berada. Ayahnya seorang pengusaha, sementara ibunya seorang pengacara yang cukup sukses. Mereka bahkan juga tinggal di sebuah apartemen yang mewah yang memiliki keamanan yang tinggi, yaitu di daerah Huixquilucan. Karena mereka punya uang, orang tua Paulette mampu memperkerjakan 2 babysitter untuk pengurus anak-anaknya, yang satu bernama Erika dan yang kedua bernama Marta Casimiro. Oke teman-teman, kita masuk ke kronologi ceritanya ya. Jadi pada malam itu jam 9 malam, tanggal 21 Maret 2010, dia baru saja selesai pergi liburan di Valle de Bravo bersama ayahnya dan kakaknya yang bernama Lizzie. Jadi waktu Paulette itu liburan bersama ayahnya dan kakaknya, si ibunya ini juga pergi berlibur, tapi dia itu sama teman-temannya yang lain. Jadi liburnya kepisah gitu loh. Nah, ibunya ini tuh pergi ke Cabo. Mereka itu kayak minum-minum terus pesta-pesta ya kayak gitu-gitu. Jadi ya teman-teman, semalam sebelum Paulette menghilang, ibunya ini sempat menidurkan mereka berdua ini, Lizzie sama si Paulette itu. Nah, dia itu juga bahkan sempat mencium kening Paulette dan mengucapkan selamat malam Paulette. Nah, pada tanggal 22 Maret 2010 ini, salah satu babysitternya mereka yang bernama Erika itu datang ke kamarnya mereka untuk membangunkan si Paulette. Namun pas si babysitternya ini masuk, dia nggak lihat Paulette di atas kasurnya. Nah, si Erika ini berusaha untuk tidak panik gitu. Jadi dia langsung mulai mencari. Di balik lemari nggak ada, di kolong ranjang juga nggak ada, di kamar ibunya nggak ada juga. Nah, pas dia cek di kamar Lizzie juga nggak ada. Jadi dia pun langsung kan panik gitu kan ya, soalnya anak majikannya hilang. Dia langsung lapor ke mamanya itu. Nah, setelah Erika melapor ke ibunya, mereka berdua pun mulai mencari di dalam apartemen mereka itu. Dicariin Paulette-nya ada di mana. Tapi karena mereka nggak ketemu Paulette di apartemen mereka, akhirnya mereka keluar dari apartemen dan mengetoki satu-satu pintu apartemen orang lain. Ditanyain, kamu ada lihat Paulette gak? Kamu ada lihat Paulette gak? Tapi semua orang bilang, enggak tuh aku nggak lihat Paulette. Melihat ini, mereka pun mulai khawatir. Ayahnya lalu menelpon saudaranya, dan si saudaranya ini melaporkan ke polisi tentang berita kehilangan ini. Polisi-polisi mulai berdatangan ke apartemen tersebut. Namun pada saat mereka sampai di situ, tidak ditemukan tanda-tanda seperti pencuri masuk atau penculikan. Kunci-kunci pun masih utuh, begitu juga dengan pintu-pintu dan jendela-jendela yang menuju ke apartemen mereka. Bahkan dari rekaman CCTV lorong apartemen tersebut, tidak terlihat Paulette seperti dibawa oleh seseorang atau digendong oleh seseorang pergi keluar apartemen itu. Nah, tapi kalau Paulette keluar sendiri dari apartemen, kan nggak mungkin. Dia baru umur 4, dia juga memiliki kesusahan untuk berjalan sendiri. Ngomong aja nggak bisa. Jadi kasus ini sangat aneh, karena waktu itu Paulette seperti lenyap ditelan bumi. Tidak ada bukti apapun yang menunjukkan kalau Paulette ini diculik. Bahkan tidak ada surat dari si penculik ini kalau dia meminta tebusan. Itu pun kalau dia diculik. So, kalau motifnya bukan uang, ngapain anak seperti Paulette ini diculik?
Jadi ya teman-teman, kasus ini semakin heboh karena orang tua Paulette ini memasang spanduk di mana-mana dan memasang berita kehilangan anaknya ini di billboard dan di jalan-jalan sehingga satu kota itu penuh dengan mukanya Paulette. Tantenya Paulette, si Arnett Farah ini, mengupload foto Paulette di berbagai media sosial, sehingga berita tentang ini pun cepat menyebar ke seluruh kota. Dan itu membuat semua orang di Meksiko tertarik dengan kasus ini. Ibunya duga kalau ini adalah kasus penculikan, sehingga dia langsung meminta untuk anaknya dikembalikan kepadanya. Nah, ayahnya Paulette ini juga ikut-ikutan muncul di media dan meminta untuk mengembalikan anaknya. Tapi para polisi malah menaruh curiga terhadap orang tuanya si Paulette ini. Karena pada malam kejadian, orang tua Paulette ini berkata kalau di rumah itu tidak ada suara satupun. Bahkan anjingnya tidak menggonggong sama sekali, sehingga dia tidak tahu kok Paulette ini bisa hilang. Pada tanggal 27 Maret 2010, si Lizette ini, mamanya Paulette, memperbolehkan orang-orang untuk datang ke apartemennya dan melakukan interview. Ini sangat aneh ya menurutku, karena ngapain gitu loh kamu undang orang yang banyak masuk ke rumahmu. Padahal itu kan TKP yang bisa aja kamu ketemu barang bukti yang siapa tahu masih ada di situ. Ya ini nih bikin aneh, yang ini. Dan gilanya lagi, ibunya ini melakukan interviewnya di kasurnya Paulette, dan di sini terlihat tingkah anehnya. Bahkan di beberapa interview, ibunya Paulette ini sempat bilang, "Even if I lose Paulette, I still have one daughter." Yang artinya, kalau meskipun aku kehilangan Paulette, aku masih ada satu anak lagi. Ya ini loh, kelihatan banget gak sih psikonya? Masa cuman hilang anak satu, dibilangin, "Oh gak apa-apa, aku punya anak satu lagi." Gila apa? Dan kata-kata ini yang membuat orang Meksiko bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan Paulette? Para babysitter yaitu Erika dan Marta Casimiro percaya kalau orang tuanya Paulette itu menyembunyikan sesuatu. Dari sini polisi menyimpulkan satu hal, kalau nggak orang tuanya, ya babysitternya yang tanggung jawab. Nah teman-teman, di sini lalu terbongkar bahwa dari awal orang tuanya Paulette ini tidak pernah mencarinya, melainkan para babysitter itu yang mencari Paulette. Pada saat kejadian, para babysitter mengelilingi komplek dalam keadaan panik. Namun setelah mereka balik, mereka malah melihat ibunya Paulette ini yang bernama Lizette lagi minum kopi sambil merokok, dan suaminya pun juga melakukan hal yang sama. Bahkan setelah mereka dikasih tahu kalau anaknya yang hilang, mereka mencari-cari Paulette si anaknya ini dengan santai. Mereka melihat di kolong, melihat di kamar anaknya yang satunya ini, tapi nggak kelihatan ada panik-paniknya gimana gitu. Saking santainya, pada saat kejadian itu bukan ayahnya menelpon polisi, melainkan si saudaranya. Kan aneh gitu kan ya, masa anak sendiri yang hilang yang nelpon saudaranya? Nah, selain santai, para babysitter ini juga bilang kalau orang tuanya Paulette itu mengalami masalah finansial, sehingga mereka hampir tidak bisa lagi untuk menempati apartemen yang mewah itu. Dan juga bukan masalah keuangan saja yang mereka hadapi, mereka juga menghadapi masalah pernikahan. Jadi belakangan itu mereka sering berantem dan mengalami perkelahian. Bahkan teman-teman, dari sini juga ketahuan kalau mamanya si Paulette ini yang bernama Lizette pergi ke Cabo bersama selingkuhannya. What? Jadi di sini orang-orang kayak merasa ada yang salah gitu loh sama pasangan ini. Lalu 8 hari setelah Paulette menghilang pada tanggal 30 Maret 2010, si orang tuanya Paulette ini dan para babysitternya diundang oleh polisi ke hotel untuk interview lebih lanjut. Di sana mereka diinterview oleh para psikolog dan para penyelidik. Nah di sini ya teman-teman, terlihat kalau ibunya si Paulette ini yang bernama Lizette mengalami sebuah personality disorder. Nah personality disorder ini adalah sebuah penyakit mental di mana dia tidak dapat merasakan iba atau kasihan terhadap seseorang yang menderita. Oleh karena itu, warga Meksiko pun ramai-ramai menuduh Lizette sebagai pelakunya. Lizette pun tidak terima dan mulai marah-marah. Dia berkata, "Kalian menyalahkan aku. Kalian kira aku gila atau gimana? Mana mungkin aku ngilangin anakku sendiri." Lalu pada tanggal 31 Maret 2010, 9 hari setelah dia menghilang, Paulette diketemukan sudah tidak bernyawa. Paulette diketemukan tersangkut di bagian kaki kasur dan terbalut dengan bed covernya. Jadi kalian bisa bayangin nggak? Kalau tubuh kecilnya itu tersangkut antara kasur sama dipan kasur itu. Nah terus tubuhnya itu tertutup sama bed cover. Nah itu kan aneh kan ya, kan harusnya kelihatan strukturnya beda gitu. Kalau kasur kan lurus.
Yang anehnya, selama 9 hari polisi mencari-cari Paulette, kenapa mereka tidak membongkar-bongkar kasurnya Paulette? Atau mungkin at least ya pada saat mereka menyelidiki apartemen itu, siapa tahu aja mereka bisa menyium bau dari jasadnya Paulette itu. Kalian ingat juga nggak ketika Lisa diwawancari di rumahnya? Nah itu kan dia kan duduk di kasurnya si anaknya itu kan, si Paulette. Nah berarti selama ini dia dudukin mayat anaknya dong. Oh my god, bener-bener. Setelah itu autopsi pun dilakukan. Dari hasil autopsi diketahui kalau Paulette ini baru meninggal sejak 3 hari yang lalu. Jadi pada minggu pertama dia hilang, dia itu masih hidup. Tapi kemudian dia beritahu di laporan resminya bahwa si Paulette ini sudah meninggal sejak 5-9 hari setelah dia menghilang. Di laporan itu juga diberitahu bahwa Paulette tidak mengalami kekerasan fisik, pelecehan seksual, ataupun jejak obat-obatan yang dapat mempengaruhi kesadaran anak tersebut. Jadi ya teman-teman, kesimpulan polisi itu akhirnya menyatakan kalau Paulette itu dengan caranya sendiri bergerak-gerak di kasurnya dan tidak sengaja masuk ke bagian kaki dari kasurnya itu. Lalu dia meninggal karena sesak nafas dan tetap berada di situ selama 9 hari tanpa terasa oleh orang lain. Karena ini, polisi langsung meyakini bahwa ibunya Paulette ini telah bersalah, namun dia tidak terima dituduh begitu saja. Lalu pada tanggal 5 April 2010 dalam wawancara yang terpisah, Mauricio dan Lizette ini saling menuduh. Lizette mengatakan kalau semua ini adalah kesalahan suaminya. Sementara Mauricio juga menyalahkan istrinya dengan bilang kalau itu bukan kecelakaan dan dia juga tidak mempercayai kata-kata istrinya. Pada tanggal 6 April 2010, Paulette pun dimakamkan di Panton Ranch, Mexico City. Pemakaman itu dipimpin oleh ibunya Paulette. Namun yang aneh dari pemakaman itu, Mauricio dan keluarganya tidak diperbolehkan untuk datang. Padahal itu papanya sendiri loh, tapi kok nggak boleh datang ya? Sebagai balasannya, pada tanggal 7 April 2010, keluarga Guevara atau keluarga ayahnya Paulette ini menolak permintaan istrinya yang meminta untuk menemui anaknya yang lain yang bernama Lizzie yang berusia 7 tahun. Karena si Lizzie ini sudah pindah tinggal bersama keluarga ayahnya pada tanggal 4 April. Tapi akhirnya pada tanggal 10 Mei 2010, Jaksa Agung Distrik Federal yang juga berkolaborasi dalam masalah ini memberikan hak asuh saudara si Paulette itu kepada ibunya. Lebih dari 7 tahun kemudian pada tanggal 3 Mei 2017, tubuhnya si Paulette ini digali dan dikremasi karena bagi pihak berwenang, jenazahnya si Paulette ini sudah tidak dapat digunakan sebagai barang bukti. Jadi dari sumber-sumber yang aku baca, kasus ini termasuk kasus yang tidak terpecahkan. Karena kita ini kan selama ini menganggap kalau orang tuanya yang membunuh. Tapi kan bisa jadi ini juga babysitternya. Tapi ini juga bisa dianggap sebagai kasus murni kecelakaan biasa, di mana si Paulette itu bergerak dan tidak sengaja masuk ke bagian ranjang kakinya. Jadi kita masih tidak tahu siapa pelakunya. Nah sekarang kita masuk ke bagian teori-teori. Teori pertama adalah teori yang paling banyak dipercaya oleh orang, di mana Lizette membunuh anaknya sendiri. Jadi banyak yang mempercayai kalau Lizette ini membunuh anaknya karena dia itu tidak tahan mempunyai anak yang memiliki disabilitas. Ya kalian tahu sendiri lah ya, kalau anak punya disabilitas itu kan pasti membutuhkan perhatian yang ekstra, waktu yang khusus gitu. Nah si ibunya ini udah gak kuat gitu loh, udah sibuk ngurusin kerjaan, ngurusin keuangan, ditambah harus ngurusin anak. Dia kan jadi tambah lebih stres gitu, jadi dia mikir, ya sudah habisin aja anaknya. Nah teori yang kedua, si ayahnya Paulette ini membunuh Paulette. Ada juga yang percaya kalau Paulette ini sudah meninggal saat diajak pergi berlibur sama ayahnya. Karena di situ siapa tahu ada kejadian yang membuat si Paulette ini tewas dan ayahnya pun mulai panik sehingga dia membuat seakan-akan terjadi sebuah kecelakaan. Yang ketiga, orang tuanya Paulette ini bekerja sama untuk menyembunyikan Paulette hidup-hidup karena mereka memiliki masalah finansial. Nah, maksudku seperti ini loh. Kedua orang tuanya Paulette ini menyembunyikan Paulette di air duct. Air duct itu kayak, tahu nggak sih yang di mall-mall itu yang ada selang di atas itu yang gede-gede itu?
yang buat pendingin ruangan, yaitu disembunyiin di situ. Nah, mereka kan punya masalah finansial gitu kan ya. Jadi mereka punya ide apa itu untuk menghilangkan anaknya supaya nanti orang-orang bisa menyumbang uangnya untuk mereka. Nah, kan orang-orang pasti mikir, "Oh, kasihan ya anaknya hilang. Ya udah kita sumbangin uangnya gitu buat dia bikin iklan, buat bikin brosur. Jadi anaknya cepet ketemu gitu loh." Nah, tapi pas kalau mereka udah dapat uangnya gitu, orang tuanya mereka itu bakalan ngeluarin si Paulette itu dari edaknya. Namun sebelum dikeluarkan, Paulette sudah keburu tewas. Nah, orang tuanya kan panik gitu kan ya. Jadi mereka itu membuat seakan-akan terjadi sebuah kecelakaan gitu. Nah, kita masuk ke teori keempat. Teori keempat ini tuh teori yang paling gak masuk akal dan paling gak jelas yang pernah didengar. Soalnya katanya kalau yang di teori ini si kakaknya dia itu si Lizzie yang telah melakukannya. Teori ini bercerita pada saat malam mereka pulang dari liburan, kedua orang tuanya si Paulette ini bertengkar hebat, sehingga si Paulette ini menangis. Nah, si Lizzie ini kan melihat kan pasti kasihan gitu kan ya lihat adiknya menangis. Jadi dia itu berusaha menangin kayak, "Ayo Dek, berhenti ya nangisnya, nggak apa-apa, ada Cece di sini." Nah, tapi si Paulette ini tuh nggak berhenti nangis, kayak nangisnya tambah menjadi-jadi gitu loh. Nah, si Lizzie itu akhirnya ngambil bantal, terus nutup si mukanya Paulette ini keras-keras gitu. Jadinya si Paulette itu kehabisan nafas, terus akhirnya tewas. Nah, setelah orang tua mereka tahu, orang tuanya pun menyembunyikan ini dan membuatnya seakan-akan seperti sebuah kecelakaan, sehingga si Lizzie tidak dituduh menjadi pembunuhnya si Paulette. Sebagai info tambahan, ada rekaman yang menunjukkan ibunya Paulette lagi ngomong sama Lizzie. Ibunya Paulette ngomong kalau si Lizzie ini jangan ngomong kepada siapapun tentang kehilangannya Paulette tersebut. Nah, Lizzie-nya nanya, "Kenapa, Ma?" Terus ibunya si Paulette ini ngomong, "Kalau kamu bicara sama orang, nanti kita yang dituduh jadi pembunuhnya Paulette." Nah, setelah itu ada juga video yang dia upload di YouTube yang judulnya dalam bahasa Spanyol, namun kalau diterjemahkan kurang lebih seperti ini, "Kasus aneh Piama Paulette." Di video ini menunjukkan kalau mayatnya si Paulette sedang menggunakan piyama bermotif rusa. Namun pada saat ibunya Paulette diwawancara, piyama itu juga terlipat rapi di kasur bagian ujung. Nah, kalau kayak gini kan berarti ada kemungkinan kalau ibunya yang membunuh Paulette. Jadi pas itu Paulette-nya lagi pakai baju yang lain gitu. Nah, habis dibunuh, bajunya itu diganti sama baju yang piyama motif rusa ini. Well, menurutku cerita ini sedih banget sih. Coba aja kalau kamu bayangin gitu, jadi Paulette. Sudah punya disabilitas, bukannya diperhatiin sama orang tuanya, malah diperlakuin kayak gitu. Kamu kan pasti ngerasain gitu kan ya betapa kayak sakit hatinya si Paulette itu. Kayak mana ada gitu loh orang tua setega itu, kayak tega banget sama anaknya. Well, sampai sini dulu ceritanya. Gimana pendapat kalian tentang kasus ini? Menurut kalian, siapakah pembunuhnya? Apakah orang tuanya, babysitternya, atau mungkin ini cuma murni kecelakaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk tulis masukan apa yang bakal aku bahas di video selanjutnya. Oke guys, jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian sebanyak mungkin, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Bye!